Tapi kita sebagai pengacara harus memberikan pelajaran ataupun motivasi masyarakat yang benar. Jangan masyarakat dikelabui dengan intrik-intrik tertentu hanya untuk kepuasan atau keinginan tertentu. Jika bau itu ya, ada. Karena seorang kuasa hukum yang baru harus memperkenalkan diri dia sebagai kuasa hukum berdasarkan kuasa khusus yang diberikan yang baru. Terhadap kuasa hukum yang lama harus disampaikan bahwa kuasa hukum yang lama sudah dicabut sama prinsipal, dan itu harus diberitahukan. Kalau tidak diberitahukan, diumpet-umpetin, coba bagaimana dong? Ini kan kasus biar terang. Artinya terang, kausalitasnya harus jelas. Yang namanya kausalitas itu di pidana murni. Kalau di perdata, bukti, surat yang diutamakan. Tapi kalau pidana, antara pelapor dengan terlapor, kausalitasnya di mana? Legal konstruksinya di mana? Kapan pidana itu terjadi? Hubungan hukumnya apa antara pelapor dengan terlapor? Di mana itu terjadi? Modusnya gimana? Caranya bagaimana? Bisa nggak pelapor yang namanya Sujatmiko menerangkan itu? Karena ini bicara hukum positif yang sudah baku, tidak bisa ditawar-tawar yang seperti tadi. Itu boleh, itu asumsi dan argumen, boleh-boleh aja. Bang, apakah dengan adanya si yang lapor bukan jegar, alasan Stephen sendiri nggak mau datang untuk Bukan, bukan. Kita menghormati hukum acara. Kalau hukum acara kita langgar, berarti kita nih negara barbar. Setiap orang bisa ngelaporin, dan nggak boleh. Saya nggak kenal kamu, tapi kamu dapat kuasa, kamu ngelaporin saya, boleh nggak? Boleh nggak? Nah itu, jadi repot dong nanti. Saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada ini, laporin ke polisi, padahal saya nggak ada hubungan hukum. Karena ini kita bicara hukum positif loh, ada hubungan langsung. Itu loh. Jadi janganlah dibelok-belokin. Kita harus tegak lurus. Yang seperti hakim bilang, masyarakat kita harus ajarin. Bukan hanya dari pengadilan aja, tapi kita sebagai pengacara harus memberikan pelajaran ataupun motivasi masyarakat yang benar. Jangan masyarakat dikelabui dengan intrik-intrik tertentu hanya untuk kepuasan atau keinginan tertentu. Kembali lagi, pemeriksaan itu sesuai pasal 113. Yang punya kepentingan siapa? Yang punya kepentingan siapa? Kan kalau di sini saya yang punya kepentingan sebagai penggugat. Di Polda Metro yang punya kepentingan siapa? Kan pihak Jessica, silakan dong. Pihak Polda Metro kan yang punya kepentingan. Itu loh, makanya dengan naiknya lidik ke sidik, kami sudah kirim surat keberatan. Kami kasih tahu tuh pasal-pasal yang akan bertentangan. Dan bukan kepada pimpinan di Polda Metro saja, tapi kita sudah sampaikan ke Kapolri, Kajati, bahkan ada tembusan ke PN Jakarta Selatan, bahwa supaya tidak salah hukum acara pidana. Sekali lagi, tidak salah hukum acara pidana. Karena pidana, pelapor itu harus yang bersangkutan. Kalau perdata, boleh diwakilkan oleh kuasa hukum. Jangan dibalik-balik. Di mana di laporan perdata pengen prinsipal datang, tapi dia di laporan Polda Metro dia nggak datang. Logikanya di mana? Logikanya deh. Jadi jangan digoreng-goreng. Loh, ibu kan sebagai pelapor, ibu dong lapor. Ngapain ibu pakai kuasa hukum? Itu. Di sini kita dipaksa suruh hadir. Nah, mereka ngelapor ke Polda, kenapa diwakilkan pakai orang lain? Dan ingat, pengacara itu sifatnya pasif, tidak aktif. Ingat sekali lagi, pasif, tidak aktif.